Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami muliakan para sesepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat di lingkungan Masjid Nurul Amin, imam masjid, para pengurus masjid, adik-adik remaja masjid yang kami banggakan, ibu-ibu anggota majelis taklim. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih dipertemukan kembali oleh Allah dalam bulan suci Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan, panjang umur, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, sholawat dan salam juga marilah selalu kita sanjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagai ungkapan rasa cinta kita kepada baginda Nabi, marilah mengawali ceramah ini kita sama-sama membaca sholawat badar. Sama-sama saja langsung ya. Nanti saya awali, tapi langsung disambung saja. Sholatullah salamullah ala toha Rasulillah, sholatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Kaki kita tak bergerak saat tiba yaumil hisab, kecuali bisa menjawab 4 perkara yang berat. Sholatullah salamullah ala toha Rasulillah, sholatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Umur badanmu kau apakan, ilmu harta pun demikian. Jika semua ke jalan Tuhan, maka hisabmu kan aman. Sholatullah salamullah ala toha Rasulillah, sholatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita semua sudah 4 hari ya, kalau tidak salah, menjalankan ibadah puasa. Dan sekarang adalah malam tarawih yang kelima. Pada kesempatan kali ini kami juga ingin menyampaikan satu tema tentang 4 hal yang perlu kita perhatikan dalam rangka kita bisa meraih masa depan, khususnya masa depan kita di akhirat kelak. Karena kita semua tidak ada terkecuali siapapun kita, orang kayakah, orang miskinkah, pejabat tinggikah, orang biasakah, semua kita akan saatnya akan dikubur. Semua kita saatnya akan kembali kepada Allah. Sebagaimana ungkapan yang selalu kita ucapkan ketika mendengar saudara kita meninggal dunia, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita diciptakan oleh Allah, berasal dari Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kita akan kembali kepadanya menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita, sempat menyampaikan salah satu hadis, kata beliau, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamati hatta yus'alu an arba'in. Ya, tidak akan beranjak. Makanya syair yang saya buat tadi menyelingi sholawat badar,
Itu persis merupakan judul dan merupakan saya cuplik dari hadis ini, bahwa kita suatu saat kaki kita, kedua kaki kita tidak bisa bergerak ketika kita menghadapi yaumul hisab. Yaumul hisab itu adalah hari perhitungan di mana semua manusia dikumpulkan untuk dicek, untuk dievaluasi bagaimana hasil penilaian selama hidup mereka di dunia ini. Ya, makanya mungkin di antara kita pernah ada yang mendengar, kita akan ditulis semua kelakuan kita ini setiap saat, setiap menit, setiap detik, setiap hari, setiap bulan, setiap tahun, dan seterusnya. Mulai kita hidup sampai meninggal dunia, semua tercatat, semua dicatat. Ada malaikat-malaikat Allah yang mencatat semua amal kita. Dan itu pada yaumil hisab akan dibuka. Makanya ada yang menerima kitab catatan itu, amal catatan itu dengan tangan kanannya, dan ada juga yang menerima dengan tangan kirinya. Ketika menerima catatan amal kita sendiri, baru menerima sudah kelihatan nasib kita. Kalau kita menerima catatan amal kita dengan tangan kanan, insya Allah dia akan aman, dia akan selamat. Tapi sebaliknya ketika kita menerima catatan amal kita dengan tangan kiri, na'udzubillah min dalik, kita bisa terjerumus pada azab Allah. Itulah sebabnya kata Nabi, tidak akan bergerak kaki kita kecuali kita ditanya 4 hal. Yang pertama adalah an umurihi fi ma afnahu. Kita akan ditanya oleh Allah, umur kita selama di dunia ini digunakan untuk apa. Kemudian wa an jasadihi fima ablahu. Kemudian wa an ilmihi fadza amila fihi. Jasad kita, tubuh kita ditanya, dipergunakan untuk apa juga. Ilmu yang kita miliki juga apakah diamalkan ataukah tidak. Dan kemudian berikutnya wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Akan ditanya dari mana harta kekayaan kita dan digunakan untuk apa. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dan Imam Tirmidzi. Bapak Ibu sekalian, tadi yang pertama, ini benar-benar Islam menghendaki umat Islam kita semua yang mengikuti ajaran Rasulullah diupayakan selama hidupnya digunakan dengan sebaik-baiknya untuk perbuatan yang baik. Makanya perbuatan yang sia-sia, ya, apalagi perbuatan maksiat, perbuatan yang sia-sia saja, sebaiknya kita upayakan menghindarinya. Bolehlah, ya, kalau misalnya kelihatannya sia-sia tetapi ada tujuannya, mohon maaf. Misalnya kita habis bekerja suntuk seharian, kemudian pengen rileks, ya, pengen rileks. Akhirnya karena ingin rileks itu supaya cerah pikiran kita, supaya mata kita tidak suntuk melihat pekerjaan kita, kita boleh jalan-jalan, ya, jalan-jalan kah, atau juga ngobrol dengan teman kah, berkomunikasi dengan teman kah, atau juga mungkin, ya. Nah, tapi ini memang berbeda pendapat. Kalau yang keras, kalau main catur, ya, yang aliran keras itu dilarang. Tetapi ada juga, ya, saudara-saudara kita yang membolehkan kalau ada tujuannya, kalau ada tujuannya. Apalagi untuk merilekskan kita, misalnya dengan main catur sehingga fresh lagi dan lain sebagainya. Kemudian Bapak Ibu, ini kesempatan juga kita di dalam bulan suci Ramadan, merupakan bulan tarbiyah yang menempa kita, mendidik kita dengan berbagai macam ragam kegiatan, mulai sholat sunnah tarawih, kemudian tadarus Al-Quran, kemudian juga tentu saja puasa Ramadan itu sendiri, kemudian bersedekah dan lain sebagainya. Nah, itu sebenarnya ketika Ramadan dijadikan sebagai tarbiyah, bulan pendidikan,
maka marilah kita bawa hasil dari Ramadan ini. Untuk itu mari kita seriusi Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Puasa kita perbaiki agar bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala puasa kita. Makanya puasalah dengan iman dan wahtisaban. Kemudian yang kedua yang akan ditanya adalah jasad kita, fisik kita. Saya yakin Bapak Ibu sudah pernah mendengar dari ustaz lain atau pernah membaca buku-buku agama bahwa tubuh kita ini, semua anggota tubuh kita ini satu persatu akan ditanya. Mulai dari tangan kita, mulai dari pemikiran kita, otak kita, hidung kita digunakan untuk apa, mulut kita digunakan untuk apa, mengucapkan kebaikan ataukah mengucapkan fitnah ataukah mengucapkan ghibah dan sejenisnya, kemudian kaki kita dan seterusnya. Itulah sebabnya mari kita bijaksana untuk berperilaku. Karena dalam pandangan ajaran Islam, orang yang tidak menggunakan badan fisik dengan sebaik-baiknya itu dianggap menzolimi diri sendiri, ya, dianggap menzolimi diri sendiri, Bapak. Tangan merupakan karunia Allah, misalnya tiba-tiba dia berperilaku kasar, suka mukul orang, naudzubillah, ya, itu dia sudah menzolimi orang lain karena pukul, dia juga mengotori tangannya. Kemudian bibir, ya, diciptakan, mulut diciptakan oleh Allah untuk bagaimana bisa mengungkapkan kalimat yang baik. Qul khairan aw liyasmut, Rasulullah mengajarkan kepada kita, berkatalah kebaikan, kebenaran, atau kalau tidak bisa berkata yang benar lebih baik diam. Tiba-tiba kita mengucapkan hal-hal yang tidak baik, apakah jenis fitnah, ghibah dan lain sebagainya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ilmu juga yang kita miliki ini diamalkan tidak. Nah, makanya dalam ajaran Islam, kalau ilmu agama itu hukumnya fardu ain, Pak. Tidak terkecuali dari kecil sampai kita meninggal diwajibkan menuntut ilmu, terutama adalah ilmu agama yang bisa memperbaiki perilaku kita. Kemudian ilmu, kalau ilmu umum itu sifatnya fardu kifayah. Tidak semua orang harus jadi dokter. Kalau di desa itu sudah ada dokter, sudah ada klinik, itu sudah cukup. Tapi tidak semuanya orang harus jadi dokter. Tapi kalau ilmu agama, dia seorang muslim, apapun profesi dia, dokterkah, polisikah, bidankah, pejabatkah, dia harus paham agamanya. Maka dari itu, mari kita terus belajar dan kita amalkan. Dan yang terakhir, harta kita, Pak, akan ditanya oleh Allah pada yaumul hisab nanti. Nah, kalau harta ini dua pertanyaannya. Yang pertama, dari mana didapatkan, dan yang kedua, digunakan untuk apa. Itulah sebabnya Islam sangat melarang kita memperoleh harta dengan cara yang diharamkan oleh agama. Dilarang kita mencuri, merampok, menipu, korupsi apalagi dan sejenisnya. Semuanya itu dilarang. Kenapa? Karena kita akan mendapatkan proses nantinya. Dan setelah kita memperoleh dengan cara yang baik, seandainya harta itu kita dapatkan dengan cara halal, dengan cara baik, tapi digunakan untuk apa? Kalau digunakan untuk keburukan juga itu menjadi malapetaka. Bapak Ibu sekalian, inilah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan 4 hal ini bisa kita renungkan bersama, kemudian kita sama-sama, termasuk saya tentunya, kita perbaiki satu persatu dari keempat hal ini, agar kelak insya Allah di yaumil hisab, di hari perhitungan kita semuanya selamat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya, dan mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.